kami di sini akan berdiskusi tentang beberapa soal pada mata kuliah sistem yang kami pada chapter 4 Mathematical Modeling of Fluid System and Thermal System. Yang pertama itu tentang obtain pneumatic proportional plus integral plus derivative control action. Nah, untuk pneumatic proportional ini untuk tekanan apa ini kan? Tentang penggunaan hukum aeromekanika. Iya, pas. Pada gambarnya ini cara penerangannya ketika tekanan kan untuk P itu tekanan kan? Tekanan. Ketika tekanan melaju pada sebuah pneumatik dibagi menjadi dua. Untuk arah-arahnya nih aku kurang ngerti masuk. Cuman hasil dari pneumatik proporsional pada derivative controllernya ini dibuat ke dalam diagram blok untuk memudahkan kita dalam akumulasi perhitungannya nanti. Kalau menurut kalian gimana ya? Sama sih, kurang ngerti tentang pneumatik ini, cuman tujuannya kayaknya hampir samanya sama materi sebelumnya, kayak memodelkan suatu fenomena fisika. Jadi diagram apa namanya itu yang gambar yang PID-nya itu, diagram blok. Diagram blok ini. Oke. Diagram blok. Yang ku baca tentang pneumatik ini menentukan keadaan keseimbangan gas dan uap khususnya udara atmosfer dengan adanya gaya-gaya luar atau aerostatika dan teori aliran aerodinamika. Berarti untuk pada bagian gambar ini ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya-gaya aerostatika dan juga gaya aerodinamika. Kalau bagian transfer function ini, Rio, menurutmu gimana kalkulasinya? Transfer function itu kan tadi itu dari diagram blok itulah kita dapatkan kan. Jadi, ini kan PCS per ES. Kita sesuaikan aja lah. Kita tinggal. Jadi hasil akumulasi ini dari perhitungan diagram blok ini per ini, itulah transfer functionnya dari hasil kalkulasi bagian ini di pertama. Pertama yang 1 per, jadi ini baru ini maksudnya gimana ya? And nothing under normal operation. TI lebih besar dari TD. Ini kurang paham aku. Oh, ininya itu yang kata Bapak itu, kalau kan kita punya tujuan di desired output, jika tidak sesuai lah itu kan under normal. Nah, dibalikkan lagi dia jadi output yang nggak sesuai, dikembalikan lagi jadi input, itu maksudnya. Makanya kan balik lagi dia jadi PCS per ES di bawahnya itu. Oh, jadi kalau nggak sesuai dengan perhitungan apanya itu tadi, outputnya itu dikembalikan lagi ke bagian ini. Iya, putar lagi dia ke input. Bagian cupping ini, inilah hasil output dari pneumatiknya tuh. Ini kayaknya faktor penggalinya itu, kayak yang tadi soal kuis kita. Oh, yang tadi ya. Untuk bagian ini didapatkanlah hasil seperti ini. Namun apabila dapat dari penjelasan ini, apabila tidak sesuai dari output yang didapat, akan dikembalikan juga ke dalam inputnya.
Kayak gitu tadi kan, Bet. Kita lanjutkan ke Ini kan kita kan membahas tentang tadi pneumatik, sekarang hidrolik. Hidrolik itu yang saya dapat, ini saya ada cari tadi, sistem suatu komponen yang mengacu pada fluida. Jadi dia membutuhkan sebuah cairan untuk menggerakkan suatu mesin. Kan tadi dapat kita lihatlah dari gambar ini kan, inilah skematik diagramnya. Ini ada K1 ini sebagai tugas dari, kayaknya sepertinya dari panel. Ini seperti dari panelnya kayaknya, nanti masuk air untuk menggerakkan mesin ini gitu. Nah, gimana kira-kira menurut kalian pasnya? Ini macam yang apa itu ya? Kayak di bengkel-bengkel yang alat untuk mengangkat mobilnya. Ada nanti kan dia yang kayak kecil gitu, dikasih air. Air yang itulah untuk mengangkat mobilnya ini nanti dengan tekanan yang kecil lah istilahnya. Makanya rumusnya pun ZS per YS. Nah, kalau menurutku pada sistem hidrolik ini, kanan yang dikasih itu katanya secara teori bekerja tegak lurus dengan permukaan bidang. Untuk konsepnya penerapannya pada gambar ini, shape-nya bagian ini ya, tekanan, dan yang ada panah ini, bagian tekanan ini ya, bekerja tegak lurus, dan juga di untuk titik tekanannya bernilai sama. Tekanan yang diberikan ke sebagian fluida dalam tempat tertutup merambat secara seragam ke bagian antara fluida yang lainnya. Kemudian bagian bagian diagram bloknya gimana sih? Bentuknya nggak tahu lah, ini kan kita sederhanakan dulu ini. Yang bagian bawah ini ya, T1S sama per T1S sama A per A tambah B. Ya, ini apailah transfer function-nya. Kayaknya ini sistemnya ini sama kayak tadi. Kan ada lubang kecil ngasih air. Terus itu yang gerakkan mesin. Kalau mesinnya nggak sesuai harapan, dibalikkan lagi ke yang kecil itu. Kau masih kurang, tambahkan tekanan, jadi naikkan si mesin makin naik gitu. Kan itu ada anormal ya, under normal circumlage. Nah, makanya lebih besar. Ini istilahnya menunjuk satunya ini, karena dalam matematika itu suatu partisi itu lebih 0 sampai 1 lah yang sempurna gitu. Itu maksudnya ini. Kemudian juga untuk bagian ini pada gambar ini untuk katup ini berfungsi untuk apa nih? Katupnya itu kayaknya sebenarnya tertutupnya itu, karena nggak boleh ada gaya luar masuk ke dalam air. Soalnya fluida itu di dalam ini kan, jadi fluida itu nanti sebagai pemberi tekanan juga pada bagian hidroliknya ini, pada pompa hidroliknya ini. Untuk hasil dari aku ngasih daripada bagian blok diagramnya itu, apabila tidak sesuai akan dikembalikan ke inputnya lagi gitu kan? Iya, dikembalikan ke inputnya. Oke, kita lanjutkan ke bagian A4. Kalau yang 4 ini baca dia hampir sama yang sama pertama, pneumatik, cuman di sini dia difference perbedaan tekanan. Kalau konsepnya samanya, cuman kalau konsep perbedaan dalam matematika ini memang agak rumit ya. Susah gampang lah, karena dari grafik kita lihat perbedaannya itu kan ada di value 2 dan value 1 di grafik yang B ini. Ya pastinya cuman konsep
apa istilahnya, tricky gitu. Tricky Cuman aja sama tricky aja sama model matematikanya. Ini cuman perluasannya aja ya. Sistem perbedaan tekanan. oh berarti untuk pada bagian area ini sama ini beda-beda lah tekanannya itu nanti. Berarti untuk perbedaan tekanannya itu ditentukan dari bagian grafik flow rate kurvanya nih, valve 2 sama valve 1. Memang ada komponen di dalam, kan itu kan kapasitansi. Instansinya C ya. itu kapasitif, apa namanya istilahnya, Farad. Tapi di sini kita satuannya itu kilogram per N per kilogram per tekanan, gaya tekanan. Nanti itulah itu hasilnya. Tapi ibaratnya ini mirip lah dengan konsep kapasitif ya. Oke. Berarti setelah kita substitusikan bagian 4.1 itu kepada bagian ini, nanti akan didapatkan hasil bagian akhirnya itu XX per PS. Ini berikut hasilnya. Kemudian kita lanjutkan kepada bagian 4.5. Kita disuruh menggambar ini diagram untuk mengontrol pneumatik pada gambar 4.30. Baru kita turun fungsi transfer. Asumsikan ini RD lebih besar dari R itu ya. Baru coba kita asumsikan 2 jika resistansi RD dilepas baru atau diganti dengan pipa syukuran garis baru jika resistansi RD dihilangkan. Kontrol apa yang dapat. Ini kan kita ini kan kita gambarlah blok diagramnya kan, baru kita asumsikan lah ini tadi RD besar RI, kita sama dengan 0. Ini apa ini kurang paham juga aku. Sama dengan 0. Bus controller dan ke belok 1. Tapi bentar weh, nengok gambar itu bukannya itu apa namanya, perbedaan tekanan pneumatik yang ini yang dilingkari kuning ini. Jadi kayak ibaratnya pakai rumus yang di 4.4 aja kan, itu yang ada. Soalnya apanya pun sama penerapannya ini kan. Iya, tinggal ngambil rumus akhirnya aja dipakai di situ. Ini Kan ditambah. mirip-mirip. Iya. 4.4 tadi. Ini ya. Di bukan X ya, yang Apa? di yang kayak gitu tuh yang P2S. P1S. Berarti nanti penerapannya itu ditengok juga hampir sama dengan 4.4. Cuman ini ditambahkan ada pneumatik ditambah dengan kurang ngerti ya sebagian ada. Tapi yang jelasnya ada di sini apa? Perbedaan tekanan pneumatik. Makanya agak mirip kita pakai rumusnya itu. Untuk bagian dari kalkulasinya nanti bisa kita lakukan mandiri. Cuman aku pun kurang paham kenapa bisa dapatnya segini. Pokoknya mirip itu tadi yang sama tadi ya, yang di atas. Apa? Yang coba tadi yang rumus itu. Coba. Untuk rumusnya Yang sudah besar itu. ini hampir sama dengan yang sebelumnya tadi. Untuk pneumatik bagian itu tadi yang di awal. Berapa tadi? Ini untuk transfer function pada kontrol pneumatik tadi. Iya. Diterapkan juga pada 4.5 tadi. Dan untuk hasil diagram bloknya berikut, dimana dalam keadaan Desmos controller optimal. Ini work mode gimana cara mengapai diagramnya? Bagian terakhirnya? Iya, ini diagramnya ini kok. Kayaknya ini sama ini kayak apa? Programming. Ibaratnya kan kalau kita udah dapat konsep, tentu kan itu gabungan dari perbedaan tekanan dengan adalah beberapa gitu. Kalau udah kita dapat rumus untuk yang satu, dapat diagram untuk yang satu, dapat diagram untuk yang dua, kayak bisa kita tempel aja gitu, makanya itulah hasil kenapa bisa dapat diagramnya, karena itu
kan itu kita lihat kan yang lambang bulat ada X gitu. Ya, Yang bulat X-nya kan 2 yang di Iya. atas. Kan kayak ibaratnya ada suatu sistem satu kita dapat baru dimixkan dengan sistem lain. Nah, kan jadi kayak ditempel aja gitu kayak program kayak kita memprogram gitu iya, iya. masa pemrograman. Digabung. Ada 2 gitu. Digabung dia. Hanya ada 2 itu. Ya, sekianlah hasil diskusi kami pada hari ini tentang sistem kendali, materi mata kuliah sistem kendali. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.